identifikasi kation. Kemarin karena kan sudah golongan 3 ya. Sekarang golongan 4 dan juga 5. Sudah masuk share screen saya? Sudah, Ibu. Oke. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai untuk materi pembelajaran pada hari ini. Sebentar. Oke. Nah, kemarin kan sudah teman-teman kerjakan juga untuk tugasnya kemarin. Sekarang kita Recording in lanjut untuk progress. analisa kualitatif ya, kation golongan 4 dan juga 5. Nah, tentunya ada perbedaan nantinya untuk perbedaan antara golongan 3 dan juga golongan 1, 2, 3 sampai juga golongan 5 seperti itu. Nah, ini kemarin kalau golongan 1 kita tahu bisa diendapkan dengan HCl, hasil lencer, seperti itu ya. Kalau golongan 2 cenderung ke asam dengan H2S. Golongan 3 kemarin pakai amonium sulfida, seperti yang kita bahas sebelumnya, dalam kondisi basah tapi tidak terlalu basah ya, karena ada buffernya juga. Kemudian nanti kita golongan 4 itu dengan NH4 dua kali CO3 atau amonium karbonat ya. Nanti dia akan mengendapkan si karbonatnya. Kemudian nanti golongan 5 adalah pengendapan kation sisa yang tidak mengendap sebelumnya. Nanti kita bahas nextnya. Nah, ini kalau kemarin ya golongan 1, golongan 2, golongan 3, kemudian golongan 3, golongan 4 ya, pakai amonium karbonat dalam NH4OH dan juga NH4Cl. Nanti hasil endapannya adalah BaCO3, CaCO3, SlCO3, contohnya seperti itu. Kemudian nanti kalau golongan 5 itu yang sisa ya, eh, yang diendapkan, yaitu tidak mengendap dengan reagen golongan manapun. Identifikasinya biasanya pakai uji nyala dan reaksi spesifik seperti Mg2+, Na+, K+, NH4+, seperti itu. Ini untuk golongan 4 ya, ada seng ya, zinc, kemudian mangan, kemudian nikel, sama kobalt, seperti itu. Eh, ini kayaknya ini golongan 3 ya. Kalau sebentar. Gol Iya, harusnya kalau golongan 4 itu tidak ini ya. Kalau ini kemarin masuk di golongan 3. Sebentar. Nah, ini kemarin kan golongan 3 ya, teman-teman ya. Kalau suasana ini ya. Kok tidak masuk PPT-nya? Sebentar. Sebentar ya. Ya, harusnya kalau golongan 4 itu kan kita kan pakai
barium, strontium, sama kalsium kayak gitu ya. Nanti pakai amonium karbonat kayak gitu. Nah, ini kemarin kok saya buat PPT-nya kok tidak masuk. Bentar, 5 ya. Nah, kalau nah, kalau untuk yang analisa kation ini ya, golongan 5. Nah, ini kemarin kalau yang untuk kation yang golongan 5 ini kan sebenarnya kita lompat dulu ya. Sebenarnya dia itu disebut sebagai ion sisa ya dalam skema si analisa kualitatifnya. Seperti kayak natrium, kalium, amonium, dan magnesium. Nah, dia mengapa sih kok disebut dengan ion sisa kayak gitu ya? Nah, karena kation-kation ini tuh nggak mengendap gitu dengan reagen manapun. Nah, mereka tetap dalam filterat akhir setelah semua kation golongan 1 sampai 4 itu dipisahkan kayak gitu. Biasanya karakteristiknya itu ini sangat larut dalam air, tidak membentuk klorida tak larut dan tidak membentuk sulfida atau karbonat kayak gitu. Nah, kelompok sisa ini biasanya dia itu termasuk residual ions. Nah, kelarutannya sangat tinggi tanpa reagen golongan ya, tidak membentuk endapan dengan HCl, H2S, amonium sulfida maupun amonium karbonat kayak gitu. Nah, uji individual biasanya dia pakai uji nyala. Nah, kalau biasanya kan kita pakai uji nyala ya, ada beberapa ya, ada uji nyala dan uji-uji yang lain kayak gitu. Misalkan ini, uji nyala didasarkan pada fenomena fisika kimia ya, di mana atom logam ini memancarkan energi dia itu dalam bentuk cahaya tanpa setelah diberikan energi termal. Nah, dia itu diserap energinya, dilakukan penyerapan energi, kemudian ada eksitasi elektron dan juga emisi cahaya. Nah, waktu tahap yang pertama itu sampel itu kan dipanaskan dalam api ya, dalam bonsen itu kan ya. Kemudian energi panas itu diserap oleh elektron dalam atom logam. Nah, kemudian waktu tahap kedua itu elektron itu berpindah, teman-teman. Berpindah dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi kan dari KLMN itu ya, dia itu meningkat orbitalnya seperti itu. Kemudian emisi cahaya elektron kembali ke tingkat dasar dan melepaskan kelebihan energi sebagai foton dengan panjang gelombangnya itu spesifik kayak gitu. Nah, contohnya ya, misalkan identifikasi natrium melalui uji nyala ya. Iya, waktu dia diuji, dia itu warna nyalanya itu khas gitu ya, memberikan nyala berwarna kuning emas atau terang yang sangat intens dan mudah dikenali visualnya. Nah, dia itu nyalanya itu sangat kuat gitu kan, sehingga mampu menutupi warna nyala kation lain dalam si campurannya kayak gitu. Jadi sensitivitasnya tinggi juga, bahkan jejak kontaminannya itu yang sangat kecil pada kawat nikrom itu dapat memberikan hasil uji positif yang jelas kayak gitu. Nanti coba dicari boraks itu kan biasanya pakai uji nyala juga. Nah, boraks itu termasuk dia itu mengandung apa? Nah, dia itu kenapa sih kok pakai uji nyala itu? Coba nanti diidentifikasi. Terus kemudian kalium. Nah, kalium ini biasanya memberikan spektrum emisi yang menghasilkan warna ungu kayak gitu. Warna ini adalah ciri khas transisi elektron spesifik pada atom kalium. Ini banyak banget yang masih belum join. Nah, kemudian kalau dia itu ada gangguan natriumnya, dia itu akan tetap menghasilkan warna nyala yang kuning yang sangat dominan sehingga akan menutupi warna ungu kalium. Meskipun dia itu ada natrium, ada
kaliumnya, tapi kalau tetap ada natriumnya, tetap ketutupan kayak gitu. Warna ungu kaliumnya. Nah, kemudian dia itu nyalanya campuran kuning dan ungu. Kemudian kalau kobalt itu menyerap cahaya kuningnya ya. Kemudian kalau warna ungu itu kalium terlihat jelas gitu. Nah, ini untuk uji konfirmasi kalium ya dengan preagen ini. Nah, selain uji nyala, keberadaan ion kalium ini dapat dikonfirmasi loh melalui pembentukan garam kompleks kayak gitu. Jadi didapatkan endapan ini, ditambahkan ini, kemudian dia akan membentuk endapan kuning kayak gitu dengan membentuk eh, K3 CONO2 6 kali kayak gitu. Nah, ini hasilnya solid ya. Nah, hasil pengamatannya terbentuk endapan kristalin berwarna kuning terang. Reaksi ini sangat sensitif ya terhadap konsentrasi K yang cukup kayak gitu. Nah, kondisinya harus bersifat netral ya, terus sedikit asam, ditambahin asam asetat ya, atau buffer biasanya. Hindari suasana basah kuat, nanti reagennya akan rusak kayak gitu. Endapan mungkin tidak berlangsung terbentuk juga nggak langsung ya. Jadi dia itu harus dikocok terlebih dahulu ya, hampir mirip dengan reaksi yang lain. Oh iya, kemarin waktu udah praktikum ini belum yang uji kation golongan 5. Sudah ya? Belum, Ibu. Belum Oh, nih, Bu. belum. Kapan rencananya kalau yang golongan 5? Besok ya, setelah uji ya. Setelah apa namanya? Setelah masuk ya. Izin Bu, untuk praktikum di Katian itu hanya sampai Katian golongan 3 saja. Oh, berarti golongan 5 nggak usah ya? Tidak ada Ibu. Oh ya udah. Ini buat apa namanya? Buat ini aja. Apa? Intermezzo aja ya, buat pengetahuan. Kemudian kalau kita mengidentifikasi amonium ya, jadi eh, jadi untuk kation golongan 5 ini juga nanti mencangkup identifikasi amonium ya. Amonium nanti dia itu untuk melepaskan NH3 dalam suasana basah. Biasanya gas amonia itu yang dilepaskan, dia itu memiliki aroma khas yang tajam dan menyengat. Biasanya tambahkan NaOH plus pemanasan, tapi jangan terlalu tinggi ya konsentrasi NaOH karena NaOH itu juga panas ya. Jadi pemanasan lembut itu pemanasan yang eh, tidak terlalu apa ya, yang tidak terlalu panas atau ya yang penting eh, panas apa ya? Jangan sampai 100 derajat gitu intinya. Biasanya kalau pemanasan lembut ya 60 derajat kayak gitu. Nah, karena butuh apanya sih? Butuh memunculkan ion OH-nya ini. Nanti dia kan mecah si amoniaknya, amoniumnya menjadi amonia kayak gitu. Nah, dia akan berbau menyengat. Kemudian kalau diuji lakmus akan mengubah lakmus merah menjadi biru kayak gitu. Nah, terus kemudian terbentuk kabut putih amonium klorida jika batang pengaduk dengan HCl pekat itu didekatkan. Nah, kemudian untuk identifikasi magnesium pada kation golongan 5 ion sisa itu membentuk endapan khas dalam suasana basah. Jadi diuji dengan natrium hidroksida, magnesium ditambahkan 2 NaOH ya, membentuk magnesium hidroksida. Nanti menjadi endapan putih gelatin. Sebenarnya ini tuh bukan endapan putih gelatin ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu kapur eh, kertas bubur, bubur kertas gitu loh. Nah, dia itu endapannya kayak gitu. Endapan tapi gak bisa dipisah kayak pasir dan air. Intinya gitu. Jadi pemisahannya gimana, Bu? Pemisahannya biasanya pakai centrifuge, itu baru ngepisah. Atau ditambahkan air lagi yang banyak,
sampai dia konsistensinya itu encer kayak gitu. Jangan sampai dia itu kental karena dia itu kayak bubur kertas gitu. Nah, itu susah dipisahnya. Kemudian dikonfirmasi pakai dinatrium hidrogen fosfat ya. Pakai ini Na2HPO4 dalam suasana amoniakal. Nah, ini nanti menghasilkan endapan putih kristal. Ini yang tadi ya untuk golongan 5, golongan sisa. Tapi kalau yang ini itu kalau sulfida basa itu golongan 3 ya. Kemarin kita bahas. Nah, ini misalkan ada case ya. Anda diberikan tabung reaksi berisi larutan bening. Berdasarkan catatan inventaris, larutan tersebut kemungkinan mengandung campuran kation ini, Ni, Mg, dan juga K. Nah, tugas Anda merancang prosedur sistematis pemisahkan dan mengkonfirmasi keberadaan ion tersebut. Kalau Ni, itu kan tambah ini ya, kemarin ya, amonium sulfida itu ya. Kalau Mg masuk ke golongan 5 tadi ya. Tetap dalam filtrat nanti tambahkan NaOH bisa. Tambahkan NaOH nanti dia muncul endapan putih kayak gitu. Kalau K nanti coba diuji nyala. Berarti masing-masing larutan tersebut coba diuji nyala dulu. Yang mana yang dia nyala kuning, oh ternyata dia itu ada K-nya. Nanti kan keeliminasi ya K-nya ya. Kemudian baru kita Ni sama Mg ini yang dipisah jadi dua ya biasanya ya. Dikasih OH nanti mana yang eh, mengeluarkan endapan putih kayak gitu. Oh berarti dia adalah Mg. Kalau ini dia urutannya adalah dari Ni dulu. Dari Ni dulu, penambahan amonium sulfat ya, plus amonium hidroksida mengendapkan Ni sebagai NiS hitam ya, dia. Kemudian Mg dan K tetap dalam filtrat, kayak gitu. Yang mengendap berarti CNIS, berarti larutannya masih ada, kayak gitu. Kemudian confirm nikelnya. Nah, endapan NiS dilarutkan di HCl, lalu ditambahkan DMG. Kalau dia warnanya merah cerah, oh berarti dia fix Ni, kayak gitu. Kemudian sisa larutan yang udah kepisah tadi ya, teman-teman ya, ditambahkan ditambahkan, oh ini terlalu ribet ya. Harusnya ditambahkan NaOH aja. Nah, nanti kalau tambahkan NaOH, dia akan membentuk MgOH 2 kali kristalinnya. Nah, akhirnya yang larutannya diuji nyala. Dia warna ungu kayak gitu. Paham ya? Kayak gitu. Oke, ini kok tidak jadi-jadi PPT saya. Harusnya kalau golongan 4 itu ini loh. Mengenai Ba2+, Sr2+, sama Ca2+. Bentar ya. Loading.
Nah, eh, habis, nah ini kalau untuk pemeriksaan ya teman-teman ya. Loh Bu, kok kenapa ya dari kemarin kok nggak ada organoleptis ya? Kalau organoleptis itu kan dirasakan, kan kita nggak mungkin ya merasakan itu ya. Tadi kita pakai yang lain, reaksi nyala api, kemudian zat pada pemanasan kering, kemudian reaksi pengendapan itu bisa, atau pemeriksaan kelarutan. Nanti pakai nilai KSP-nya itu bisa. Jadi yang untuk yang golongan satu yang ini ya, kemudian golongan 2 dibahas buah NIM, golongan 3A kemarin kita sudah bahas 3B, kemudian golongan 4 ini ya. BA, kemudian CA, sama SR yang harusnya kita bahas. Nah, ini barium Ba12, kalsium Ca12, sama Sr12. Nah, biasanya kalau eh, reaksi analisa pemisahan ya, seperti yang tadi ini bisa ditambahkan asam asetat encer. Kalau tadi kita awalnya kan pakai ini ya, pakai amonium karbonat. Nah, di sini bisa lagi pakai asam asetat encer. Nanti dia akan membentuk seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian ini tambahkan CH3COO. CH3COOH. Sebenarnya ini kan CO3 2 ya. Makanya kita kalau pakai NH4 dua kali CO3 itu sama aja ya, sama aja. Nanti dia akan membentuk ini, teman-teman, CaCO3, BaCO3, sama SrCO3. Jadi ini berwarna endapan putih semuanya, kayak gitu. Nah, terus gimana Bu kalau endapan putih semuanya? Coba kita lihat. Eh, ini kan dipisahkan ya, penambahan 1 mili larutan K2CrO4 tetes demi tetes ini ya. Nah, filtratnya dia berupa Sr2+ sama Ca2+. Nah, residunya dia Ba2+ ini ya. Jika ditambahkan CrO4, dia akan membentuk endapan kuning kayak gitu. Kemudian di sini uji confirm untuk Ba-nya. Nah, kemudian kalau filtratnya ini kita tambahkan ini amonium sulfat sama NaS2O3, sulfat ya ini ya. Nah, dia filtratnya adalah berupa Ca2, kemudian residunya berupa Sr2+ ya, residunya. Kemudian ini liquidnya ditambahkan SO4 2-min. Nanti dia akan mengendap jadi SRO4 endapan putih kayak gitu. Kemudian ini ditambahkan dengan C2O4 2-min. Maka dia akan membentuk endapan putih di sini kayak gitu. Nah, sebelumnya ini kan ditambahkan ini ya dan TH3COH kemudian dipanaskan kayak gitu. Itu step by stepnya. Nah, ini untuk reaksi identifikasi kalsiumnya. Misalkan 1 tetes larutan pada objek gelas ditambah 1 tetes asam sulfat encer sama dipanasi ya. Dia akan membentuk kristal jarum. Nah, 1 tetes larutan ini ya ditambahkan 1 tetes asam asetat encer. Kalau asam asetat ya, tadi kan asam sulfat, dia akan membentuk endapan jingga gitu. Nah, kalau ini yang strontium ya. Kalau misalkan kita punya ini 1 tetes, dia diendapkan dengan kristal amonium oksalat, maka dia akan membentuk kristal spesifik. Jadi kristal strontium warna putih biasanya. Lah, bisa juga pakai reaksi nyala api. Zat dikenakan dengan kawat NiCr. Jadi warnanya merah kadmia kayak gitu. Kemudian untuk BA-nya, BA ditambahkan HCl pekat ya, kemudian dibakar dengan nyala api maka membentuk hijau apel kayak gitu. Nah, kemudian kalau dia tambahkan HCl, kalau nggak dibakar kayak gitu ya, dia ditambahkan 1 tetes larutan H2SO4 2N. Ini dia akan membentuk endapan putih. Berarti ini reaksi pengendapan, dia reaksi uji nyala kayak gitu untuk barium.
Nah, ini untuk analisa pemisahan yang spesifik ya. Jadi macam-macam ya, pakai ferrosianida berlebih, pakai endapan putih. Nah, amonium oksalat dibuat analisis ini akan terjadi endapan kalsium oksalat yang tidak larut. Kayak gitu. Reaksi nyala api NiCr pakai merah kuning. Jadi ini lebih ke tutorial apa ke prosedurnya ya. Jadi ambil 1 ml kalsium chloride, masukkan ke tabung reaksi ya, ditambahkan asam sulfat encer, terjadi endapan putih tidak larut. Ini kan jadi CaSO4 ini reaksinya. Kalau tambahkan amonium karbonat, maka dia akan terjadi endapan putih CaCO3. Jika dididihkan, endapan akan menghablur. Endapan larut dalam air mengandung CO2. Jadi untuk ujinya ini ditambahkan CO2 plus H2O. Nah, maka dia akan larut. Gitu. Ini untuk strontium. Strontium jika ditambahkan CrO42-, dia akan membentuk SrCrO4-. Nah, maka larutan pekat akan bentuk endapan kuning. Ini berwarna kuning. Nah, non-pekat maupun encer bila mengandung asam asetat tidak akan mengandung endapan bila ditambah dengan kalium kromat seperti itu. Nah, jika tambahkan asam sulfat encer, ini ya, maka terbentuk endapan putih. Ya, ini putih. Jadi kalau asam asetat, dia itu akan kuning. Kalau dia ini adalah putih kayak gitu. Nah, dia endapannya tidak larut. Nah, ini larutan amonium karbonat akan terjadi endapan putih ya dia. Ini akan putih. Ini larutan strontium, masukkan tambahkan. Ini kalau tambahkan amonium karbonat. Kalau yang kita bahas tadi kan pakai amonium ya fokusnya ya. Maka dia akan putih. Tapi kalau dia tambahkan amonium oksalat juga endapan putih, sedikit larut dalam asetat dan air. Dan mudah larut dalam asam mineral. Makanya kalau kita nguji, maka kita harus pakai yang spesifik kayak gitu. Ini untuk bariumnya. Ambil 1 barium klorida, tambah dalam tabung reaksi ya, dan tambahkan nih asam sulfat encer, amonium karbonat, Na, rhodizonat. Maka terbentuk apa? Nah, ini kita lihat fenomenanya. Nah, Nah, kalau dia ditambahkan amonium oksalat ini ya, ditambahkan amonium oksalat dengan barium, dia akan membentuk barium oksalat, endapan warna putih seperti itu. Endapan larut dalam asam asetat kalau yang ini. Tapi kalau dia ditambahkan kalium kromat, maka dia akan membentuk endapan kuning, barium kromat seperti itu. Nah, endapan larut dalam asam mineral tapi tidak larut dengan asetat. Nah, ini kalau ditambahkan tapi tidak larut dengan asam asetat ya. Jadi untuk mengujinya ya, kalau dia ditambahkan ini dan ini juga, maka dia terbentuk ini karena dia bariumnya ini nggak akan larut di asam asetatnya. Oke, terus sedikit penjelasannya sebentar. Bentar ya, nunggu azan bentar. Review yang untuk kation golongan 5 tadi ya. Sama yang seperti kita sebutkan tadi ya, kation yang termasuk golongan 5 tidak bereaksi dengan HCl, H2S, dan garam-garam lainnya ya, termasuk amonium karbonat yang kita reaksikan di golongan 4. Kayak gitu. Jadi magnesium ya. Nah, magnesium biasanya ini ditambahkan ini ya, larutan amonia ya.
dia sama air. Makanya dia akan membentuk si MgOH2 kali mengendap ya dan 2NH14. Seperti itu. Endapannya warna putih, tapi biasanya lebih putih daripada ini. Nah, ini kalau Mg dengan 2OH- dia akan bentuk MgOH2 kali, teman-teman. Nah, ini jika ditambahkan dengan amonium karbonat, ya, dia akan menghasilkan endapan putih juga, membentuk ion kompleks seperti ini. Bentuk senyawa seperti ini ya. Nah, ini jika ditambahkan natrium karbonat, maka dia akan membentuk MgCO3 plus 2Na. Ini macam-macam. Nah, ini kalau ditambahkan dinatrium hidrogen fosfat seperti ini. Nah, ditambahkan menghasilkan endapan kristalin putih magnesium fosfat seperti ini. Nah, ujinya lah semua senyawa magnesium apabila dipijarkan di atas arang dengan adanya natrium karbonat diubah menjadi magnesium oksida putih yang berkilau terang ketika panas. Nah, kita memperoleh massa yang berwarna merah jambu muda. Berarti dia itu ditambahkan natrium karbonat terlebih dahulu ya, di mix magnesiumnya tambah natrium karbonat, kemudian dia akan berubah menjadi magnesium oksida putih. Nah, ini kalau dibakar menghasilkan warna merah jambu muda. Nah, ini untuk kaliumnya. Nah, ini untuk kaliumnya ya, teman-teman ya. Kaliumnya ini ditambahkan heksani tritokobaltat ya ini ya. Tambahkan ini nanti jadi warna kuning dia. Kalau dia ditambahkan asam tartar, dia akan bentuk kristalin putih, hidrogen tartrat. Nah, kalau dia tambahkan asam perklorat, dia akan bentuk KClO4 seperti ini. Diuji nyala. Kalau diuji nyala, dia akan warnanya itu menjadi lembayung. Lembayung itu kayak ungu gitu ya. Ini natriumnya. Natrium ditambahkan uranil ini ya, uranil magnesium asetat ya. Oh, ini tadi ya. Dia kan bentuk warna kristalin kuning seperti ini. Diuji nyala, dia itu akan membentuk kuning kuat garam natrium. Kalau ini untuk amonium ya. Amonium tambahkan natrium hidroksida. Dia akan bentuk gas amonia. Seperti itu. Nah, ini ditambahkan reagen Nessler ya. Dia akan menghasilkan endapan coklat. Ini ya. Kalau dia tambahkan natrium hexanitritokobaltat ini ya, dia akan menghasilkan endapan warna kuning. Kayak gitu. Itu untuk reaksi-reaksinya. Bentar. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Paham ya? Gampang ya? Paham, Ibu. Oke. Kayaknya untuk kelas saya nanti waktu UAS itu ETS ya. Enggak ikut TTS ya, teman-teman ya. Jadi nanti kita tetap lanjutkan kuliah ya. Jadi nanti kita akan ada kuis di sekarang minggu berapa? 6, 7 ya. Minggu ke-7 ya sekarang ya. Nanti akan ada kuis sebelum pergantian ke Bu Reva di saya. Jadi di akhir. Jadi waktu ETS kita tetap masukin. Masuk seperti biasa. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini Kak
kasih PR ya buat latihan. Bentar. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh.